Shalom, selamat malam Bapak Ibu, Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Selamat berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam, doa, pujian, dan renungan Jemaat Rantepao. Pada saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan disampaikan oleh hambanya Bapak R.S. Abraham Umbas dengan sorotan tema masa sulit yang mendewasakan. Mari kita siapkan hati dan pikiran kita untuk merenungkan firman Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Bapak Ibu Saudara sekalian yang terkasih dalam Tuhan, luar biasa kasih kemurahan Tuhan yang Tuhan nyatakan dalam kehidupan kita. Di dalam segala pergumulan kehidupan kita masih dapat kesempatan kembali untuk membaca dan merenungkan firman Tuhan. Kita akan membuka 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-18. Tetapi sebelum itu mari kita minta pertolongan dalam doa. Kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan karena kami boleh menikmati kasih pemeliharaan dan pertolongan-Mu dan berkat-Mu sehingga kami memperoleh kesempatan kembali untuk membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan yang menguatkan kami, menopang hidup kami khususnya di dalam menghadapi berbagai bentuk bencana-bencana, permasalahan dan pergumulan kehidupan kami di masa-masa saat ini. Tuhan, kuasai kami dengan Roh Kudus-Mu sehingga kami dapat mengerti, memahami firman-Mu. Ampuni salah dosa kami, agar tidak menghalangi kami mengerti firman Tuhan,
sehingga kehendak-Mu nyata melalui firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami siap membuka, membaca dan merenungkan firman Tuhan. Amin. 2 Korintus 4 ayat yang ke-7 hingga ayat yang ke-18, demikian firman Tuhan. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Sebab kami yang masih hidup ini terus-menerus diserahkan kepada maut karena Yesus, supaya juga hidup Yesus menjadi nyata di dalam tubuh kami yang fana ini. Maka demikianlah maut kiat di dalam diri kami, dan hidup kiat di dalam kamu. Namun karena kami memiliki roh iman yang sama, seperti ada tertulis, "Aku percaya, sebab itu aku berkata-kata." Maka kami pun juga percaya, dan sebab itu kami juga berkata-kata. Karena kami tahu bahwa Ia yang telah membangkitkan Tuhan Yesus akan membangkitkan kami juga bersama-sama dengan Yesus. Dan Ia akan menghadapkan kami bersama-sama dengan kamu kepada diri-Nya. Sebab semuanya itu terjadi oleh karena kamu, supaya kasih karunia yang semakin besar berhubung dengan semakin banyaknya orang yang menjadi percaya, menyebabkan semakin melimpahnya ucapan syukur bagi kemuliaan Allah. Sebab itu kami tidak tawar hati, tetapi meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot, namun manusia batiniah kami dibaharui dari sehari ke sehari. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal yang melebihi segala-galanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan. Karena yang kelihatan adalah sementara, sedangkan yang tak kelihatan adalah kekal. Amin. Sedemikian jauh pembacaan firman Tuhan. Pada malam hari ini tema saya angkat adalah masa sulit yang mendewasakan. Masa sulit yang mendewasakan. Bapak Ibu, saudara sekalian, tentu semua orang berusaha untuk dapat menghindari pergumulan hidup, penderitaan dari berbagai macam aspek kehidupan kita. Dan khususnya pada masa pandemi corona ini, nyata sekali bahwa dampak dari pandemi ini terimbaskan dari berbagai macam dimensi kehidupan, baik itu ekonomi, pendidikan, bahkan juga dalam peribadatan di gereja. Sehingga kerinduan-kerinduan kita untuk bisa berkumpul, bersorak-sorai memuji Tuhan, bersama-sama menyembah Tuhan di rumah Tuhan, menjadi terbatasi, tidak leluasa lagi, tidak bisa lagi berbagi kasih ketika bertemu satu dengan yang lain, bersalaman, berpelukan. Semuanya sungguh mengakibatkan kehidupan kita menjadi kaku. Bahkan juga kadang seakan-akan menjauhkan satu dengan yang lain di dalam kerumunan-kerumunan atau dalam kebersamaan-kebersamaan. Tetapi di balik semua itu kita bisa melihat bahwa Tuhan punya rencana bagaimana menyatukan kehidupan kita di dalam keluarga yang selama ini kita masing-masing sibuk satu dengan yang lain, sibuk dengan kegiatan masing-masing. Akhirnya kita dipaksa dengan situasi kondisi untuk diam di rumah, untuk bersama-sama dengan keluarga, berbagi kasih, saling mengerti, saling memahami. Dan itulah contoh nyata bahwa Tuhan punya rencana indah juga di balik bencana, di balik penderitaan. Bapak Ibu Saudara, dalam pembacaan kita bagaimana Rasul Paulus menyatakan penderitaan-penderitaan yang dialaminya luar biasa.
Mungkin kita tidak pernah mengalami seperti yang dialami Rasul Paulus. Disiksa, dipenjara, dihina, berbagai macam bentuk penderitaan dia rasakan. Tetapi dia merasa menikmati penderitaan itu, bersyukur Tuhan mengizinkan bahwa dia mengalami itu sebagaimana yang Tuhan rasakan ketika datang untuk menyelamatkan kita. Luar biasa. Sanggupkah kita untuk menanggung beban penderitaan-penderitaan, apalagi khususnya di dalam pemberitaan Injil, di dalam menyatakan kebenaran dimanapun kita berada. Seringkali kita dibenci, seringkali kita dihina, seringkali kita dicaci maki. Tapi semua penderitaan-penderitaan itu bagi Rasul Paulus menjadi sebuah kenikmatan. Karena di dalam penderitaan itu dia boleh menyatakan dan menunjukkan kesetiaan dan kedewasaannya. Apa makna kedewasaan sebenarnya? Kedewasaan bagi banyak orang menyatakan bahwa kemampuan seseorang untuk keluar dari permasalahan kehidupan tanpa tergantung pada orang lain, mampu mengatasi mencari solusi dari semua pergumulan kehidupan dan permasalahan hidup, berarti dia dewasa. Tetapi kalau kita masih tergantung dengan orang lain, kita tergantung dari kondisi sekitar kita, dan kita sangat dipengaruhi itu dan kemudian mengakibatkan kita jatuh atau mundur, berarti kita belum dewasa. Penderitaan bagi banyak orang sebenarnya menjadi sebuah ujian ketika seseorang harus tetap berdiri tegak, harus tetap menjalankan kehidupan di balik segala persoalan pergumulan kehidupan. Pada malam hari ini firman Tuhan mengingatkan kita bahwa di balik penderitaan dan persoalan pergumulan, Tuhan selalu mengingatkan dan memberi kesempatan bagi kita untuk selalu bangkit dan selalu mengandalkan Tuhan dalam kehidupan. Coba kita bayangkan, corona disebabkan oleh virus yang sangat kecil, yang tak tampak oleh mata, membuat semua manusia tidak mampu berbuat apa-apa. Selama ini kita terlalu mengandalkan teknologi, mengandalkan kemajuan dan kehebatan akal pikiran kita, mengandalkan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tetapi apa? Mampukah kita menghadapi sesuatu yang tak tampak itu? Oleh karena itu, menjadi perenungan bagi kita, di balik penderitaan yang Tuhan izinkan terjadi, menyadarkan bahwa kita bukan apa-apa di hadapan Tuhan. Kita benar-benar sesuatu makhluk yang lemah, hanya debu. Tetapi ketika Tuhan mengingatkan kita dan kita benar-benar mau bersujud mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita, maka kita memperoleh kekuatan, kita memperoleh topangan hidup, dan kita yakin Tuhan akan memberikan solusi terbaik dalam kehidupan kita selama kita mengandalkan Tuhan. Amin. Saat ku hancur hati, ku datang padamu. Kau beri kekuatan dan beri penghiburan. Saat tak seorang pun dapat ku andalkan, Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku. Saat ku tak mengerti jalan hidup ini, namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati
dapat ku andalkan. Kau yang memberi jalan, Kau yang menuntunku saat ku tak mengerti dalam hidup ini. Namun firman-Mu selalu menerangiku. Engkau yang buatku kuat lewati semua. Engkau pertolonganku, tempat harapanku. Tuhan, ku percaya janji-Mu dalam hidupku. Kau beri kemenangan, Tuhan. Kau selalu setia di dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Kau berharga bagiku, Kaulah jaminanku dalam hidupku. Ibu bapak saudara sekalian, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Kita selalu mengandalkan Tuhan di balik keterbatasan kita. Dengan selama ini kita mengandalkan kehebatan masing-masing, kita mengandalkan teknologi, tetapi semua tidak bisa menjawab, hanya persoalan kecil saja di hadapan Tuhan. Oleh karena itu andalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur padamu Tuhan dalam waktu yang singkat, tetapi pada kesempatan hari ini kami boleh diingatkan kembali bahwa kami bukan apa-apa. Oleh karena itu ketika kami selalu mengandalkan kehebatan kami, mengandalkan teknologi, mengandalkan semua hal yang ada di sekitar kami, mengandalkan kepintaran kami, semua tidak ada artinya, tidak ada artinya apa-apa di hadapan Tuhan. Sehingga dengan peringatan-peringatan yang Tuhan berikan membawa kami untuk senantiasa rajin mendengarkan firman Tuhan, senantiasa mengandalkan kekuatan dan kuasa Tuhan. Sehingga dengan demikian hidup kami dalam tuntunan Tuhan dan kami boleh memperoleh jawaban-jawaban terhadap semua permasalahan kehidupan yang tidak pernah bisa dijawab oleh kemampuan teknologi. Oleh karena itu Tuhan, mari hadirlah, dengarlah permohonan doa-doa kami seluruh umat manusia dimanapun berada ketika menghadapi pergumulan seperti corona ini. Tuhan izinkanlah kuasa Roh Kudus-Mu menaungi kami, memberikan pemahaman kami ketika kami betul-betul sudah menyerahkan diri kami bersujud di bawah kekuasaan-Mu, di bawah kasih-Mu. Marilah Tuhan, wujudkan kasih-Mu ketika kami boleh mendapatkan jawaban-jawaban dan kami boleh melalui bencana, bahkan juga bencana-bencana lain, dan kami boleh menjalankan dan melanjutkan kehidupan normal kembali, baik di semua aspek kehidupan dan khususnya di dalam beribadah dan dalam mengikuti atau mendengarkan firman-Mu, memuji Tuhan di rumah Tuhan. Itulah kerinduan kami. Terima kasih Tuhan, kami berdoa untuk seluruh umat-Mu di mana saja. Mereka yang menghadapi berbagai bentuk bencana yang lain seperti Masamba, ketika mereka menghadapi bencana alam dengan banjir bandang, bahkan mungkin juga bencana-bencana di tempat-tempat yang tidak kami mampu sebutkan satu persatu. Hadirlah Tuhan, Tuhan kuatkan mereka, Tuhan ajar mereka untuk senantiasa datang dan dekat kepada Tuhan serta mengandalkan Tuhan, sehingga hidup mereka di kemudian hari boleh semakin menunjukkan bahwa kasih-Mu senantiasa menjaga dan memelihara hidup mereka. Kami berdoa Tuhan untuk segala bentuk kegiatan pelayanan gerejawi dimanapun berada, baik melalui Lentera Malam, baik melalui ibadah-ibadah live yang dilaksanakan oleh berbagai jemaat gereja. Hadirlah Tuhan, nyatakan kasih-Mu. Bahkan banyak keterbatasan di dalam melaksanakan kegiatan pemberitaan Injil. Marilah Tuhan,
Nyatakan kuasa-Mu yang tak terbatas itu, memberikan kemungkinan sehingga semua kegiatan, aktivitas, kegiatan pelayanan pemberitaan Injil itu boleh dapat berjalan dengan baik. Dan hanya nama-Mu yang patut dipuji dan dimuliakan. Inilah doa sembahyang kami yang jauh dari sempurna Bapa, yang kami bawa dan alaskan hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Demikianlah ibadah kita pada Lentera malam ini. Tuhan memberkati. Amin. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, demikianlah ibadah kita pada malam hari ini. Kiranya firman Tuhan yang sudah disampaikan oleh hamba-Nya boleh menjadi sulu dan pedoman dalam setiap langkah kehidupan kita, dan iman kita semakin dikuatkan dan kita terus berpengharapan hanya kepada Tuhan. Sampai berjumpa kembali dalam acara Lentera Malam selanjutnya. Salam sehat, Tuhan Yesus memberkati.